فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala arkanul irthi. Rukun-rukun pewarisan, rukun-rukun dalam pembahasan waris ini apa saja? Nah, rukun-rukunnya salasah. Ada 3 rukun apa? Yang pertama muwarris. Nah, ini dhabatnya, harakatnya harus diperhatikan. Muwarris wa huwal mayyit. Muwaris yaitu yang mewariskan hartanya, dialah si mayit. Karena yang mewariskan harta itu ya yang telah meninggal, si mayit. Nah, makanya akhwan penting bagi kita ketika kita masih hidup. Nah, harta kita dikumpulkan sebanyak apapun, ketika ditinggal itu akan beralih kepemilikan kepada ahli waris. Baik kita mau ataupun tidak mau, secara hukum langsung berpindah kepada ahli waris. Oleh karena itulah sebenarnya untuk seseorang mengumpulkan harta yang betul-betul hakiki dia miliki. Harta yang hakiki dia miliki adalah harta yang tetap akan menemani dia setelah mati. Itulah harta yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ketika membaca ayat alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berbanyak-banyakan harta. Dan ini banyak sekali manusia yang teralihkan dengan at-takatsur. Mencari dunia bukan untuk kebutuhan tapi untuk berbanyak-banyakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa malaka yamna Adam illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa amdait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait." Padahal tidaklah engkau memiliki dari hartamu wahai anak Adam, yang engkau betul-betul menikmati dari hartamu yang kamu kumpulkan sebanyak apapun. Yang bisa kamu nikmati itu cuma 3 jenis. Yang pertama yang kamu makan, itu pun akan habis. Kemudian yang kedua yang kamu pakai, itu dari harta yang betul-betul dirasakan. Nah, sebanyak apapun ya yang bisa dinikmati yang dipakai. Dan yang dipakai itu akan usang. Kemudian yang ketiga wa ma tasaddaqta fa amdait, dan harta yang kau sedekahkan itulah yang akan terus menerus kemanfaatannya ada bersamamu. Nah, baik. Maka ambil ibrah dari pelajaran warisan ini, kawan. Nah, bahwasanya seorang yang mati maka otomatis hartanya akan berpindah nanti kepada ahli waris. Makanya dia mati tapi diungkapkan dengan isim fa'il, muwarris, yang mewariskan. Kemudian yang kedua, kawan, waris. Nah, warithun yaitu pewaris, yang mewarisi. Bedakan kalau yang pertama tadi yang mewariskan. Kalau yang kedua ini warithun yaitu yang mewarisi. Wa huwa jami'ul warithun. Di sini ada kekeliruan. Harusnya apa? Wa hum jami'ul warithin minadz-dzukuri wal inath.
Dan mereka itu semua adalah keseluruhan ahli waris baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dan siapa saja ahli waris itu insyaallah nanti akan kita lewati akhwan pada bab setelahnya. Siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki dan siapa saja ahli waris dari kalangan perempuan. Nah, ahli waris dari kalangan laki-laki ada 15 dan ahli waris dari kalangan perempuan ada 9. Berarti totalnya berapa? 24. Jadi dalam ilmu waris, ahli waris 24 golongan. Cuman 24 ini kapan saja terkumpul itu yang dapat nanti cuman apa? Cuman beberapa saja, tidak semuanya dapat. Nah, bagaimana nanti akan kita bahas. Makanya ketika seorang diserai amanah membagi waris harus mengecek keberadaan ahli waris tersebut siapa saja. Dan siapa yang terhalangi dari mendapatkan warisan dan siapa yang tidak. Kemudian yang ketiga mauruth wahiyat tarikah. Mauruth adalah apa? Peninggalan yang akan dibagi sebagai warisan, baik itu berupa harta, uang, emas, ataupun berupa tanah, ataupun berupa binatang. Intinya harta peninggalan dari si mayit. Bahkan termasuk dalamnya piutang yang ada pada orang lain, maka itu juga dihitung dalam warisan. Kemudian mawani'ul irthi, hal-hal yang menghalangi untuk mendapatkan warisan. Setelah kita tahu sebab untuk dapat warisan, kemudian syarat untuk apa? Bisa warisan itu dibagi dan didapatkan oleh ahli waris. Maka sekarang kita membahas penghalang-penghalang untuk dapat warisan. Sebabnya ada, tapi kalau ada penghalang tetap tidak akan dapat warisan. Dia anak misalnya, sebabnya nasab, ya kan? Tapi ternyata apa? Satunya orang merdeka, satunya budak, tidak bisa. Nah, orang tuanya merdeka, anaknya budak misalnya, atau sebalik. Alhamdulillah. Ya, dikumullah. Ini yang dimaksud dengan mawani'ul irthi, hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk bisa mendapatkan warisan. Yang pertama riqun, perbudakan. Penghalang yang pertama adalah apa? Perbudakan. Yaitu maksudnya apa? Apabila salah satu dari kedua belah pihak, apakah itu muwarithnya atau warisnya itu adalah budak, maka tidak bisa saling mewarisi. Nah, an yakuna al-warithu 'abdan mamlukan. Maksudnya adalah warisnya, ahli warisnya ini adalah seorang budak. Nah, tapi untuk masalah ini akhwan tidak perlu kita panjang lebar membahasnya. Kenapa? Karena dalam praktek pada masa sekarang kita apa? Tidak mendapatinya. Tidak mendapati perbudakan yang seperti ini lagi. Baik. Berarti kita konsentrasi pada penghalang yang kedua dan ketiga. Penghalang kedua qatlun, pembunuhan. Ai an yakuna al-warithu huwa man qatala muwarrithah aw kana mutasabbiban biqatlih. Maksudnya yaitu bahwasanya ahli waris dia adalah orang yang membunuh mewarisnya, membunuh orang yang akan mewariskan hartanya ini. Jadi kematian si mayit ini disebabkan atau dikarenakan oleh apa? Oleh ahli waris. Maka ahli waris yang seperti ini dia dicoret dari daftar
ahli waris, tidak dapat warisan. Baik membunuh secara langsung atau menjadi penyebab terbunuhnya muwaris. Kenapa, akhwan? Nah, ini termasuk di antara apa? Di antara bagusnya syariat kita dalam menutup celah-celah yang mengantarkan kepada keburukan, celah-celah yang mengantarkan pada kezaliman. Kenapa? Karena banyak manusia yang menginginkan harta dari orang tuanya, yang mungkin hartanya banyak, kemudian orang tuanya tidak meninggal, tidak mati, akhirnya dia apa? Berusaha membunuhnya demi dapat warisan. Wal'iyadzubillah. Nah, dibunuh oleh ahli waris demi warisannya. Makanya dalam Islam yang membunuh ini malah tidak dikasih harta warisan. Baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil qatili minal mirathi syai'." Dari hadis Amr bin Syu'bah Nabi an jaddi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada bagi orang yang membunuh dari harta warisan sedikit pun. Dan terjadi ijma' dalam masalah ini, kawan, bahwasanya pembunuhan menjadi penghalang seorang mendapatkan warisan. Cuman terjadi khilaf tentang hakikat pembunuhan ini, mana yang menghalangi. Dan yang rajih dalam masalah ini, kawan, yaitu pendapat Imam Malik rahimahullahu taala, bahwasanya pembunuhan yang menghalangi untuk dapat warisan adalah pembunuhan sengaja dan tanpa hak. Maka yang membunuh ini tidak akan dapat warisan sama sekali, juga tidak akan mendapatkan diyahnya sedikit pun. Dan ini terjadi ijma'. Kalau membunuh sengaja tanpa hak terjadi ijma'. Sekarang masalahnya kalau membunuh sengaja tapi dengan hak, ini gimana coba? Membunuh muwaris dengan sengaja tapi hak. Contohnya gimana? Hudzaif. Anak tidak boleh mengkisos orang tua. Anak tidak dikisos dengan orang tuanya. Misalnya dia jadi hakim. Ya, dia jadi hakim. Nah, ternyata orang tuanya yang kena kasus. Nah, dalam Islam ya tetap dia harus adil, ya kan? Harus adil. Ketika orang tuanya ini ternyata memang pantas dijatuhi hukuman, apakah hukum had atau qisas atas suatu pembunuhan terhadap orang lain dan anaknya menjadi hakim, berarti kan dia menjadi penyebab, ya kan? Ya kan, dia menetapkan hukum qisas untuk orang tuanya atau menetapkan hukum had bagi orang tuanya. Dia hakimnya. Nah, ini terjadi khilaf untuk yang seperti ini. Kalangan Syafi'iyah mengatakan tetap yang seperti ini tidak dapat warisan. Cuman yang rajih kalau pembunuhan tersebut hak, akhwan, nah dia hakim dan memang itu hak, maka tidak menghalangi. Baik. Adapun qatl khata', pembunuhan karena apa? Suatu kekeliruan. Ini khilafnya lebih kuat, akhwan. Nah, dan yang rajih tidak mewarisi. Kenapa? Karena untuk menutup agar jangan sampai apa? Seseorang setiap terjadi pembunuhan alasannya aku tidak sengaja. Nah, misalnya merawat yang sedang sakit, kemudian apa? Jatuh, malah kan aku nggak sengaja. Padahal sengaja dia apa? Tidak memegangnya misalnya. Makanya untuk qatl khata' yang rajih, yang dirajihkan oleh Syekhuna Abdul Wahhab Asy-Syamiri hafizahullah taala, itu masuk dalam kategori penghalang. Berarti kesimpulannya, kawan, baik qatl khata' maupun qatl abd, yang qatlun amdan, sengaja tapi tanpa hak, maka ini menjadi penghalang. Baik. Untuk menutup celah dari berbuat curang, berbuat makar terhadap orang yang akan mewariskan hartanya.
Wa hunaka qa'idatun fi hadzal bab, dan di sana ada kaidah dalam bab ini, wahiyya man ta'ajjala syai'a qabla awanih 'uqiba bil hirmanih. Siapa saja yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dihukum dengan tidak diberikan perkara yang dia inginkan tersebut. Ini maksud dari kaidah, dan ini sangat jelas penerapannya dalam masalah apa? Seorang ahli waris yang terburu-buru ingin dapat warisan sebelum waktunya. Kenapa? Karena untuk dapat warisan waktunya kapan? Setelah mewarisnya meninggal, ya kan? Ini kok ditunggu nggak meninggal, padahal aku sudah 6 cicilan, sudah harus dicicil banyak utang dan seterusnya. Nah, akhirnya dia segera, baik itu ngasih racun atau yang lain. Nah, ini ta'ajjala asy-syai' qabla awani. Dia terburu-buru untuk dapat sesuatu sebelum waktunya. Maka di dalam Islam ini malah dihukum dengan diberi kebalikannya. Dia ingin terburu-buru dapat sebelum waktunya, maka dihukum dengan apa? Tidak diberikan perkara yang dia inginkan tersebut. Dalam kasus kita, si pembunuh ini ingin segera dapat warisan, tapi malah apa? Tidak dikasih, dicoret dari daftar ahli waris. Nah, kemudian penghalang yang ketiga, ikhtilafuddin, perbedaan agama. Baik, kalau berbeda agama, maka tidak bisa saling mewarisi. Ai kan yakunal muwarithu musliman wal warithu kafiran awil aksu min dzalik. Maksudnya yaitu mewarisnya muslim, yang akan mewariskan hartanya ini seorang muslim, tapi ahli warisnya kafir, maka si kafir dapat tidak? Tidak dapat. Demikian pula sebaliknya, kawan, pendapat yang rajih, sebaliknya yaitu apa? Mewaris kafir, yang akan mewariskan hartanya ini kafir, dan ahli warisnya muslim, ini juga tidak mewarisi. Nah, makanya diungkapkan oleh para ulama dengan ikhtilafuddin. Pada kasus yang terbalik ini, yaitu muslim mewarisi harta kafir, terjadi khilaf, kawan. Sebagian ulama mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu lebih tinggi. Maka ketika dia menjadi ahli waris, dia bisa mendapatkan harta si kafir. Tapi ini pendapat yang lemah. Nah, berdasarkan hadis Usamah bin Zaid secara marfu', la yarithul muslimu kafira walal kafiru muslima. Ini nas sharih dalam hadis dalam pembahasan kita, Pak. Seorang muslim tidak akan bisa mewarisi harta orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak akan mewarisi harta seorang muslim. Kemudian sekarang masalahnya kalau misalnya muwarithnya muslim, yang meninggal ini muslim, kemudian anaknya kafir, kemudian dia tahu ini kalau masih kafir tidak dapat warisan, kemudian buru-buru sebelum dibagi warisan, dia segera masuk Islam, bahkan sebelum orang tuanya dikubur dia mengucapkan syahadah demi bisa mendapatkan warisan. Apakah ini sah dan dia dimasukkan dalam deretan ahli waris? Terjadi khilaf. Sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad, bahkan diriwayatkan oleh sebagian sahabat seperti Umar, Utsman dan Ibnu Mas'ud, ya seperti ini,
kalau dia masuk Islamnya sebelum dibagi, maka dia diberi warisan dengan alasan targhiban lahu fil Islam, untuk mendorong dia untuk masuk ke dalam Islam sebagai ta'liful qulub. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan jumhur para sahabat serta fuqaha mengatakan dia tetap tidak dapat warisan. Kenapa? Karena masuk dalam cakupan hadis la yarisul muslimu kafira walal kafiru muslimah. Dan ini yang rajih, dia tetap tidak dapat warisan. Kenapa? Karena masuk Islamnya setelah meninggalnya muwaris. Kalau sedetik sebelum meninggal dia masuk Islam, maka dapat. Nah, tandanya apa? Sedetik sebelum apa? Meninggal. Misalnya, kalau tahu, tapi mana orang tahu? Nah, ini mau meninggal ya. Tapi intinya seandainya dia masuk Islam, baru mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ternyata mewarisnya meninggal, dapat enggak? Maka dapat, dengan itu dia dapat warisan. Baik. Jadi ini 3 penghalang yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan yang terjadi ijma'. Di sana ada beberapa penghalang yang terjadi khilaf di kalangan para ulama ikhwan. Nah, di antaranya riddah, kemurtadan. Dan yang rajih, kemurtadan masuk dalam ikhtilafuddin. Nah, cuman ketika murtadnya itu ikhwan setelah dibagi warisan, dalam artian ketika orang tuanya meninggal dia masih muslim, kemudian dibagi warisan, kemudian setelah itu murtad, maka ya sudah, karena ketika dia dibagi warisan dia masih dalam kondisi Islam, maka dia dapat bagian. Adapun kalau orang ini yang murtad ini yang meninggal bagaimana? Nah, maka orang yang murtad ikhwan hartanya tidak diwarisi oleh kaum muslimin. Nah, dan terjadi khilaf hartanya lalu digimanakan? Nah, yang rajih hartanya sebagai fai' masuk ke baitul mal. Jadi bukan kemudian ikut ke orang kafir, kan? Misalnya murtad, dia murtad, ya kan? Dan dia muslim murtad. Ada saudara-saudara yang lainnya apa? Agamanya sama Nasrani, dia murtadnya ke agama Nasrani. Nah, si murtad ini mati. Kalau orang Nasara dengan sesama Nasara, mereka mati, mereka saling mewarisi. Tapi kalau murtad ini, ya dia murtad, maka dia tidak akan mewarisi dari orang Nasrani, dan hartanya juga tidak akan diwarisi oleh orang Nasrani walaupun agamanya sama, karena dia murtad. Nah, dan hartanya bagaimana? Hartanya sebagai fai', masuk ke baitul mal kaum muslimin, karena dia bukan muslim. Nah, dan juga dia tidak diakui agamanya, karena kan dia tadinya muslim, beda dengan ahli zimmah. Dalam artian seorang kafir yang memang kafir asli kemudian tunduk di negeri kaum muslimin, dibiarkan hidup. Tapi kalau murtad ini sebenarnya kan tidak ada jatah untuk hidup kalau dia murtad. Karena man baddala dinahu faqtuluh, kalau dia murtad maka hukumannya adalah dihukum mati. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa hal ikhwan sebagai mukaddimah berkaitan dengan permasalahan warisan. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah kita akan masuk pada inti dari pembahasan warisan, yaitu tentang siapa saja ahli waris. Nasallallahu taufiq wassadad. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.